Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang membahas tentang teori bunyi dan konsep dasar auditorium. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Ibu Twikan Pitamaha, NIM 024. Dan perkenalkan nama saya Imade Wirasantika, NIM 003. Perkenalkan nama saya Imadere Surya Preja, NIM 012. Perkenalkan nama saya Niwayan Dewi Widiawati, NIM 025. Perkenalkan nama saya Putu Padma Srimila Utami, NIM 033. Perkenalkan nama saya Putu Gita Mahendra, NIM 034. Perkenalkan nama saya Iwayan Abes Bayu Krishna Putra, NIM 038. Perkenalkan nama saya Imade Panegosya Primayoga, NIM 042. Perkenalkan nama saya Gede Krishna Putra, NIM 043. Perkenalkan nama saya Igde Imani Payana, NIM 046. Yang pertama tentang bunyi akan dibawakan oleh Wirasantika. Saya akan mempresentasikan tentang bunyi. Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merupakan hasil dari getaran yang merambat melalui medium dan dapat merangsang indera pendengaran manusia. Suara dapat mencapai penerimanya melalui media perantara. Media atau medium dari bunyi atau suara ini dapat berupa udara atau gas, benda padat, dan zat cair atau fluida. Umumnya dari bumi atau suara ini berupa udara. Jika medium ini tidak ada, misalnya di ruang yang tidak ada udara atau hampa udara, suara tersebut tidak mungkin akan dapat didengar. Lanjut. Bunyi terjadi jika terpenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, sumber bunyi. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah berbagai alat musik seperti gitar, biola, piano, drum, trompet, dan seruling. Yang kedua, zat perantara atau medium. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang tidak tampak. Bunyi hanya dapat merambat melalui medium perantara. Contohnya, udara, air, dan kayu. Tanpa medium perantara, bunyi tidak dapat merambat sehingga tidak akan terdengar. Ketiga, pendengar. Manusia dilengkapi indera pendengar, yaitu telinga sebagai alat pendengar. Getaran yang berasal dari benda-benda yang bergetar sampai ke telinga kita pada umumnya melalui udara dalam bentuk gelombang. Dan yang keempat, frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Yang kedua, audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Telinga manusia mempunyai batas pendengaran. Bunyi yang dapat didengar manusia adalah bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz, yaitu audisonik. Infrasonik dapat didengar anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Ultrasonik dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada tingkat bunyi. Satuan tingkat kekerasan suara adalah dB atau desibel.
Bunyi atau suara dapat mengukur tingkat kekerasannya dengan alat ukur yang disebut pengukur tingkat suara atau pengukur desibel. Analog sound level meter adalah alat ukur yang terdahulu, yang kurang akurat, dan berteknologi lebih sederhana. Alat ukur yang terkini adalah sound level meter digital. Sound level meter yang murah hanya dapat mengukur tingkat kekerasan suara saja, tapi yang harganya lebih mahal dapat melakukan jenis pengukuran yang lebih kompleks. Bahkan dapat diprogram dan disimpan dalam bentuk data komputer. Alat ukur yang lebih canggih bahkan dapat menunjukkan, merekam, mengolah, serta mempresentasikan frekuensi dari bunyi yang diukur. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang meramat ke segala arah. Sehingga muka gelombangnya berbentuk bola atau sferis. Intensitas bunyi adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya. Apabila suatu sumber bunyi mempunyai daya sebesar P watt, maka besar intensitas bunyi di suatu tempat yang berjarak R dari sumber bunyi dapat dijadikan sebagai rumus berikut. Dengan keterangan I sebagai intensitas bunyi, P sebagai daya sumber bunyi, A sebagai luas permukaan yang ditembus, dan R sebagai jarak dari sumber bunyi. Selanjutnya, jika titik A berjarak R1 dan titik B berjarak R dari sumber bunyi, maka perbandingan bunyi antara titik A dan B dapat dicatatkan dalam persamaan sebagai berikut. Dikarenakan keterbatasan pendengaran telinga manusia, maka para ahli menggunakan istilah dalam intensitas bunyi dengan menggunakan ambang pendengaran dan ambang perasaan. Yang pertama ada intensitas ambang pendengaran atau I0, yaitu intensitas bunyi terkecil yang masih mampu didengar oleh telinga. Besarnya ambang pendengaran berkisar pada 10-12 watt per meter. Yang kedua ada intensitas ambang perasaan, yaitu intensitas bunyi yang terbesar yang masih dapat didengar telinga, tanpa menimbulkan rasa sakit. Besarnya ambang perasaan berkisar pada 1 watt per meter. Taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran atau I/O yang dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan TI adalah taraf intensitas bunyi dalam satuan desibel, I intensitas bunyi, kemudian I0 intensitas ambang pendengaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada frekuensi. Ketika sumber bunyi bergetar, maka getaran yang terjadi setiap detiknya disebut dengan frekuensi dan diukur dalam satuan Hertz. Telinga manusia umumnya mampu mendengarkan bunyi pada jangkauan 20 Hz sebagai frekuensi terendah dan 2000 Hz sebagai frekuensi 20.000 Hz. Telinga manusia sangat peka pada bunyi dengan frekuensi 1000 sampai dengan 5000 Hz. Sementara itu, telinga kurang peka pada bunyi berfrekuensi rendah. Mediastika 2005. Kemudian ada pengaruh lingkungan terhadap bunyi. Pertama ada kebisingan. Problem ini dihadapi oleh hampir seluruh ruang yang ada di dunia ini, karena pada umumnya ruangan dibangun di sekitar sistem-sistem yang lain. Bising dapat menjalar menembus sistem dinding, langit-langit, dan lantai. Di samping menjalar langsung melewati hubungan udara dari luar ruangan ke dalam ruangan. Konsep pengendaliannya berkaitan dengan desain isolasi. Pada ruang yang kritikal fungsi akustiknya, biasanya secara struktur ruang dipisahkan dari ruangan di sekelilingnya, atau biasa disebut box with a box compact. Kemudian ada akustik. Akustik adalah sebuah ilmu tentang tata suara dan keseluruhan efek-efek yang ditimbulkan oleh suara tersebut terhadap para penikmatnya. Maka yang termasuk di dalamnya adalah segala hal yang menyangkut bentuk-bentuk fisik dari sebuah lingkungan, tapak, bangunan, atau ruangan, yang mencakup pengelola lingkungan, pengelola ruang luar, termasuk di dalamnya, upaya
pengaturan zoning tapak perancangan bangunan. Akustik mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan menyentuh ke hampir seluruh segi kehidupan manusia. Akustik lingkungan adalah menciptakan sistem lingkungan di mana kondisi ideal disediakan baik dalam ruang tertutup maupun di udara terbuka. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, berikut ini merupakan tabel lingkup akustik fisika. Selanjutnya, yaitu klasifikasi auditorium. Definisi auditorium merupakan salah satu ruang dalam gedung pertunjukan sebagai tempat penonton untuk menyaksikan pertunjukan. Auditorium ini berisikan kursi-kursi yang bersab ke belakang antara deret kursi yang pertama dan kursi berikutnya dipasang atau ditata semakin tinggi ke belakang. Berdasarkan jenis aktivitas yang dapat berlangsung di dalamnya, maka suatu auditorium dibedakan jenisnya menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu ada auditorium pertemuan. Digunakan untuk aktivitas utama percakapan, speech, seperti seminar, konferensi, rapat besar, dan lain-lain. Yang kedua ada auditorium untuk pertunjukan seni, yaitu auditorium dengan aktivitas utama sajian kesenian seperti seni musik, tari, dan lain-lain. Secara akustik, bangunan ini dapat dibedakan menjadi auditorium yang menampung aktivitas musik sekaligus gerak. Yang ketiga ada auditorium multifungsi, yaitu auditorium yang tidak dirancang secara khusus untuk fungsi percakapan maupun musik, melainkan auditorium yang dapat digunakan untuk semua kegiatan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian berikutnya ada jenis auditorium berdasarkan kapasitasnya. Yang pertama ada auditorium kecil, yaitu berkapasitas antara kurang lebih 500 orang, digunakan untuk resital atau latihan atau pertunjukan konser internal sekolah musik. Kemudian yang kedua ada auditorium sedang, kapasitas antara 500 hingga 900 orang, biasa digunakan untuk pertunjukan berskala kecil atau konser klasik. Yang ketiga ada auditorium besar berkapasitas 900 hingga 1.500 orang, biasa digunakan untuk pertunjukan berskala besar baik sasaran pengunjung atau penampil seperti opera atau drama musikal atau pertunjukan band. Kemudian yang keempat ada auditorium sangat besar yang biasanya terbuka dengan kapasitas lebih dari 15.000 orang. 1.500 orang biasanya digunakan untuk pertunjukan dengan format festival atau formatnya paling besar seperti konser grup, musik atau band, atau opera dengan skala besar. Ada juga yang dirancang terbuka agar bisa menampung hingga puluhan ribu orang seperti stadion. Selanjutnya, ada aspek desain. Menurut Leslie L. Dowdy, 1993, bentuk ruang auditorium dapat dibagi berdasarkan sistem akustiknya. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk segi empat. Bentuk ini merupakan bentuk yang sederhana dari ruang auditorium. Peletakan panggung bertujuan untuk pertunjukan berada di salah satu sisi dan ruang penonton berada di sisi yang lain. Kondisi ini menyebabkan penonton yang berada di area samping akan merasa kesulitan menikmati pertunjukan sehingga mengurangi rasa nyaman. Berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dapat pula panggung pertunjukan berada di tengah-tengah ruang penonton. Kondisi ini dapat menampung lebih banyak penonton yang berada di area samping akan merasa kesulitan menikmati pertunjukan kesenian. Bentuk ini sering digunakan sebagai ruang seminar, workshop, rapat, dan sebagainya. Bentuk kipas. Bentuk kipas menjadikan ruangan penonton melingkar. Panggung pertunjukan dengan kondisi ini, kemampuan visual penonton terhadap panggung tidak terganggu dengan posisi pandangan penonton lurus ke depan. Tidak perlu menoleh terlalu banyak. Fokus pandangan di semua area ruang penonton tertuju ke sebuah pusat, yaitu panggung pertunjukan. Menurut Doyle, auditorium dengan bentuk dasar berupa kipas lebih cocok untuk digunakan sebagai ruang pertunjukan dengan kapasitas jumlah penonton yang banyak. Doyle, Leslie L. ada dalam akustik lingkungan 1990, kondisi auditorium berbentuk kipas berupa pandangan dari ruang penonton tertuju pada satu pusat pandangan pertunjukan. Hal tersebut dapat mengurangi gangguan visual dari ruang penonton, ruang di sekitar panggung
pertunjukan dapat digunakan sebagai ruang penonton yang terletak melingkar. Panggung pertunjukan bisa berupa seperempat lingkaran, setengah lingkaran, atau 3/4 lingkaran. Dengan demikian, ruang penonton dapat menampung jumlah lebih banyak dibanding auditorium berbentuk segi empat. Bentuk ini sering digunakan sebagai pementasan teater, orkestra, sendari tari, dan sebagainya. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, bentuk tapal kuda. Bentuk ruang ini memantulkan gelombang bunyi secara memusat ke sisi tengah ruangan atau terletak di titik fokus cekung. Karena permukaan dinding yang berbentuk cekung, keadaan ini dapat membuat suara menjadi lebih jelas di bagian tengah ruangan, tetapi di bagian lain akan kurang. Jika berlebihan, suara yang terdengar di titik fokus pantulan akan terlalu keras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada bentuk tidak beraturan. Bentuk ini tercipta karena untuk memenuhi aspek kenyamanan visual, pencahayaan, dan akustik. Dinding ruangan dibuat tak beraturan atau cekung dan cembung dengan perhitungan sistematis, agar dapat menyerap bunyi ataupun memantulkan gelombang bunyi yang dibutuhkan dengan baik. Selanjutnya ada fleksibilitas desain. Dalam buku Public Place Urban Space oleh Carmona, fleksibilitas memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada ruang, di mana memiliki kemampuan berubah-ubah setiap waktu menyesuaikan aktivitas yang diinginkan, sehingga terdapat aspek fleksibilitas melalui layout ruang yang berubah-ubah sesuai kebutuhan dalam aktivitas dan jangka waktu yang berbeda. Yang kedua ada continuity dan stability, di mana sebuah desain bangunan seharusnya dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dalam jangka waktu ke depan, yang mana lingkungan akan terus berubah dan bangunan tersebut tetap memiliki fungsi optimal dan stabil. Yang ketiga ada implemented over time. Bangunan dapat dibilang memiliki desain yang fleksibel dengan cara bangunan dapat beradaptasi pada perubahan yang terjadi dalam berjalannya waktu dari segi bangunan dan penggunaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krishna. Berikutnya, terdapat 3 konsep fleksibilitas menurut Ahsana DKK 2014 antara lain. Yang pertama, ada eksplanasibilitas, merespon perubahan waktu dan kebutuhan ruang dengan cara memperluas atau memodifikasi ruang dan menyesuaikannya. Yang kedua, ada konvertibilitas, merubah orientasi dan suasana bangunan dalam jangka waktu ke depan tanpa merombak secara keseluruhan sesuai kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada versatilitas, memungkinkan pengguna ruang yang dapat digunakan lebih dari satu fungsi yang dapat mewadahi beragam kegiatan dalam satu ruang yang sama dengan jangka waktu yang berbeda. Berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Studi kasus. Bangunan ini juga menggunakan teknologi terbaru dalam menciptakan ruang convention yang fleksibel, tidak berbeda jauh dengan teknologi sebelumnya. Teknologi tersebut adalah Flexible Setting Automatically, yang dimana ruang convention dapat berubah layout untuk kebutuhan kegiatan yang memerlukan layout amphitheater atau lantai datar. Berbeda dengan gala system. Sistem ini tidak langsung dari lantai yang berubah, namun hanya pada sistem seating-nya saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Om, Santi.